Pemberitahuan penting. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan narasi sejarah. Seluruh visualisasi tokoh, suasana, dan kejadian disajikan menggunakan teknologi artificial intelligence dengan interpretasi artistik. Visual ini tidak merepresentasikan wujud asli tokoh sejarah, termasuk Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tidak ada maksud untuk mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai dan tokoh-tokoh tersebut. Penonton disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber literatur sejarah Islam yang autentik. Kalian bayangin, apa rasanya disuruh sprint 100 meter di bawah terik matahari, padahal lo belum minum setetes air pun dari subuh. Itu baru sprint 100 meter. Sekarang bayangin, gimana rasanya disuruh perang beneran. Perang sampai darah tumpah. Perang melawan musuh yang jumlahnya 3 kali lipat. Dan itu semua lo lakuin di tengah padang pasir yang panasnya minta ampun. Sambil puasa. Coba cerna dulu, perang sambil puasa. Ini bukan adegan di film fiksi yang efek laparnya bisa di-cut. Ini adalah fakta sejarah. Fakta yang benar-benar dahsyat. Bikin kita yang lagi leyeh-leyeh nunggu buka puasa di rumah, jadi ngerasa malu sendiri. Kita mau bahas fakta sejarah Nabi Muhammad di bulan puasa. Tapi bukan cuma sekedar ibadah atau tarawih. Kita akan bedah momen paling keringetan sepanjang sejarah Islam. Momen di mana haus dan lapar jadi kawan seperjuangan di medan tempur, Perang Badar. Kita harus mundur sebentar, tarik nafas, dan pahami dulu konteksnya. Ini bukan cuma soal satu hari perang. Ini adalah puncak dari penderitaan dan penindasan yang udah berlangsung selama belasan tahun di Mekah. Bayangin, kalian tinggal di kampung halaman sendiri, tapi diperlakukan kayak sampah. Dihina, dirampas hartanya, bahkan dianiaya cuma karena punya keyakinan yang beda dari mayoritas. Ini yang dialamin oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Mekah. Puncaknya, mereka dipaksa pindah. Sebuah eksodus masif yang kita kenal sebagai hijrah dari Mekah ke Yatsrib, yang kemudian berganti nama jadi Madinah. Kepindahan ini bukan lagi liburan. Ini adalah upaya penyelamatan diri. Mereka ninggalin semua yang mereka punya. Rumah, harta, bahkan keluarga besar, demi menjaga iman. Di Madinah, mereka membangun peradaban baru. Kaum Ansor, penduduk asli Madinah, menyambut mereka dengan tangan terbuka, berbagi segala yang mereka punya dengan kaum Muhajirin, para imigran dari Mekah. Ini adalah persaudaraan sejati yang melampaui batas suku dan harta. Tapi, masalahnya nggak berhenti di situ. Di Mekah, kaum Quraisy yang dipimpin oleh tokoh-tokoh kuat kayak Abu Jahal nggak terima. Mereka merasa terhina. Bagi mereka, Nabi Muhammad itu kayak duri dalam daging yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Lebih dari itu, kepindahan Nabi Muhammad ke Madinah dianggap sebagai ancaman serius bagi rute perdagangan mereka. Kaum Quraisy Mekah itu pedagang. Urusan dagang adalah urusan hidup mati. Rute perdagangan utama mereka yang menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara, kini melintasi atau setidaknya berdekatan dengan wilayah kekuasaan Madinah. Madinah yang baru ini, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, bisa sewaktu-waktu jadi checkpoint atau bahkan blokade bagi kekayaan mereka. Ini yang bikin mereka makin geram. Mereka mulai merancang makar, mengirim ancaman, dan bahkan merencanakan serangan. Jadi, ketika kabar tentang kafilah dagang besar kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang berisi ribuan unta penuh harta kekayaan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam, itu bukan cuma kabar burung, itu adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memukul telak ekonomi Quraisy sekaligus mengambil kembali sebagian dari harta mereka yang disita. Tapi ada satu detail yang bikin rencana ini cerdas secara sejarah, timingnya. Kafilah itu diperkirakan akan melintas yaitu di bulan Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Ramadan, bulan di mana kita menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dari fajar sampai maghrib. Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah, yang baru saja melewati fase-fase sulit membangun kota, kini dihadapkan pada pilihan yang sungguh-sungguh gila. Melakukan perjalanan panjang di padang pasir yang panas dengan risiko tinggi bertemu musuh bersenjata. Dan itu semua dilakukan sambil puasa. Kalau kita di zaman sekarang, puasa aja kadang masih suka lemas, apalagi disuruh perang sungguhan. Tapi keputusan sudah dibuat. Demi melindungi eksistensi Madinah,
Demi mengamankan masa depan Islam dan demi tegaknya keadilan atas penindasan yang selama ini mereka rasakan, mereka harus keluar. Inilah kenapa Perang Badar bukan sekadar perang. Ini adalah ujian keimanan yang paling ekstrim, ujian fisik yang paling brutal, yang dilaksanakan tepat di bulan puasa. Ini adalah fakta yang bikin keringetan, karena di situ kita lihat bagaimana kekuatan spiritual benar-benar diuji melawan batas fisik manusia. Coba kita fokus dulu ke fase sebelum keberangkatan, ke suasana warming up Madinah saat itu. Setelah hijrah, Madinah bukan cuma kota baru, tapi state atau negara baru. Nabi Muhammad bukan cuma pemimpin agama, tapi juga kepala negara, panglima perang, dan hakim. Kehidupan di Madinah saat itu juga berat. Kaum muhajirin, para pendatang dari Mekah, itu hampir semuanya miskin. Harta mereka udah disita semua di Mekah. Mereka hidup dari belas kasih dan kebaikan kaum Ansar, penduduk asli Madinah. Jadi secara ekonomi, Madinah itu rapuh, dan secara militer mereka belum teruji menghadapi kekuatan besar. Sementara itu, di Mekah, kaum Quraisy hidup dalam kemewahan hasil perdagangan yang makmur, dan militer mereka sudah terbiasa dengan konflik antar suku. Perbandingan kekuatan ini ibarat tim sepak bola amatir melawan tim liga utama. Nah, di tengah kondisi yang fragile ini, muncul kabar tentang kafilah dagang Abu Sufyan. Kafilah ini bukan main-main. Menurut beberapa riwayat, kafilah ini membawa barang dagangan senilai sekitar 50.000 dinar perak atau bahkan lebih. Yang kalau dikonversi ke nilai mata uang sekarang, jumlahnya itu triliunan rupiah. Ini adalah urat nadi ekonomi Quraisy. Nabi Muhammad melihat ini sebagai kesempatan yang win-win solution. Pertama, ini adalah kompensasi atas harta kaum muhajirin yang dirampas. Secara hukum perang saat itu, ini sah-sah saja. Kedua, ini adalah pressure point yang paling efektif untuk memaksa Quraisy menghentikan penindasan mereka. Jadi, niat awalnya bukan untuk perang besar, tapi untuk mencegat kafilah dagang ini. Nabi Muhammad mengumpulkan pasukannya, yang jumlahnya cuma sekitar 300-an orang. Ada yang bilang 313, 314, atau 317. Tapi intinya, jumlahnya kecil. Mereka itu pasukan yang minim peralatan. Baju besi terbatas, kuda cuma ada beberapa ekor, dan unta juga cuma sekitar 70 ekor. Artinya, satu unta harus dipakai bergantian oleh 3-4 orang untuk menempuh perjalanan yang melelahkan. Ini kan logistik yang sangat-sangat minimalis. Ditambah lagi, mereka semua berpuasa. Di sisi lain, Abu Sufyan, pemimpin kafilah yang cerdik dan sangat berpengalaman, mendengar kabar tentang rencana pencegatan ini. Dia itu kayak spy master zaman kuno. Begitu dia dengar, dia langsung panik, karena kalau kafilah itu sampai kena, hancurlah ekonomi Mekah. Dengan sigap, dia mengubah rute perjalanannya, menjauhi pantai dan jalur normal, memilih rute yang lebih sulit dan terpencil untuk menghindari pencegatan. Di saat yang sama, dia mengirim utusan super cepat ke Mekah, namanya Damdam bin Amr al-Ghifari, untuk meminta bantuan militer. Kabar dari Abu Sufyan sampai di Mekah. Inilah momen yang mengubah segaranya. Quraisy begitu mendengar hartanya terancam, mereka langsung bereaksi. Mereka mengerahkan pasukan full power, sekitar 1.000 orang, dengan perlengkapan tempur yang lengkap, kuda yang banyak, dan logistik yang berlimpah. Pemimpinnya Abu Jahal. Di tengah perjalanan pasukan Quraisy, utusan kedua datang. Kabar dari Abu Sufyan, kafilah sudah selamat. Kami berhasil menghindari mereka. Kalian boleh pulang. Logikanya, kalau target awal sudah aman, ya udah bubar aja. Tapi disinilah muncul kesombongan yang buta. Abu Jahal menolak. Dia bilang, kita tidak akan kembali sebelum kita mencapai Badar, mendirikan kemah di sana, berpesta selama 3 hari, minum arak, menyembelih unta, dan membiarkan orang-orang Arab tahu bahwa kita datang untuk menghancurkan Muhammad. Ini adalah pertunjukan kekuatan. Keputusan Abu Jahal ini adalah turning point yang mengubah aksi pencegatan kafilah menjadi perang besar yang fatal. Mari kita telusuri perjalanannya. Mereka meninggalkan Madinah. Coba kamu bayangkan lagi, jalan kaki, kemudian sedang berpuasa, dan harus menempuh jarak ratusan kilometer di gurun pasir yang suhunya bisa mencapai 40-50 derajat Celcius di siang hari. Ini bukan hiking santai, ini adalah perjalanan militer yang berat. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keringat yang menetes, itu adalah perjuangan ekstra, karena tubuh mereka sedang dalam mode menahan lapar dan dahaga.
Kita perlu mengupas tuntas tentang puasa itu sendiri dalam konteks perjalanan ini. Puasa itu kan membuat tubuh dehidrasi dan gula darah turun. Normalnya, dalam kondisi perang, seorang tentara akan disuplai dengan nutrisi dan cairan maksimal. Tujuannya menjaga stamina dan fokus. Tapi di sini kondisinya terbalik. Mereka memilih untuk tetap berpuasa. Kenapa? Karena bagi mereka, bulan Ramadan adalah bulan berkah, bulan di mana setiap amal dilipat gandakan. Mereka percaya, perjuangan yang dilakukan di bulan puasa akan memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih besar daripada perjuangan fisik semata. Ini bukan cuma soal disiplin, ini soal keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka yang berjuang di jalannya dalam keadaan paling sulit sekalipun. Di tengah perjalanan, kabar itu datang. Kabar yang mengubah segalanya. Dari mission interception menjadi mission survival. Abu Sufyan sudah lolos, tapi pasukan besar Quraisy sudah bergerak menuju Badar. Ini adalah momen syok dan kebingungan di kubu Muslim. Ingat, mereka cuma siap untuk melumpuhkan kafilah yang tidak bersenjata berat, bukan untuk perang terbuka melawan 1000 prajurit Mekah. Nabi Muhammad sebagai pemimpin harus mengambil keputusan yang sangat cepat dan krusial. Beliau langsung mengadakan syura mendadak. Ini menunjukkan kepemimpinan beliau yang tidak otoriter, selalu melibatkan bawahannya dalam keputusan penting, terutama yang menyangkut hidup dan mati. Nabi Muhammad berdiri dan berkata, "Wahai manusia, sungguh Allah telah menjanjikan salah satu dari 2 kelompok untuk kalian. Dan sekarang, pasukan besar Quraisy telah datang. Bagaimana pendapat kalian?" Awalnya, beberapa muhajirin angkat bicara, memberikan janji kesetiaan. Tapi, Nabi Muhammad terus mengulang pertanyaan itu karena beliau ingin mendengar suara dari kaum Ansor. Kenapa Ansor? Karena perjanjian Baitul Aqobah hanya mewajibkan Ansor untuk melindungi Nabi di dalam Madinah. Perang ini terjadi di luar Madinah. Disinilah muncul sosok-sosok yang legendaris. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'az, pemimpin utama kaum Ansor. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, di tengah rasa haus dan lapar karena puasa, Sa'ad berdiri dan menyampaikan pidato yang paling membakar semangat. "Wahai Rasulullah, demi Allah, kalaupun engkau membawa kami ke lautan, lalu engkau menyeberanginya, sungguh kami akan menyeberanginya bersamamu. Kami tidak akan meninggalkanmu seorang pun. Kami berjanji untuk setia padamu. Maka lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Hubungkanlah tali siapapun yang engkau kehendaki, dan putuskanlah tali siapapun yang engkau kehendaki. Ambillah dari harta kami sekehendakmu, dan berilah kepada kami sekehendakmu. Kami bersamamu." Perjalanan dilanjutkan. Saat mereka bergerak menuju Badar, ada detail kecil tapi sangat penting yang terjadi. Ketika mendekati lembah Badar, mereka berhenti dan berdiskusi soal lokasi strategis. Lalu datanglah Hubab bin Munzir, seorang sahabat yang dikenal cerdas dalam urusan strategi militer. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah posisi ini adalah wahyu dari Allah yang tidak boleh diubah, atau ini adalah strategi perang semata?" Nabi menjawab, "Ini adalah strategi perang semata." Mendengar itu, Hubab dengan rendah hati mengusulkan, "Kalau begitu, tempat ini kurang bagus. Kita harus bergerak maju dan menduduki semua sumur yang ada, kecuali satu sumur yang kita sisakan untuk kita minum. Kita hancurkan sumur-sumur yang lain agar musuh tidak mendapatkan air." Usulan ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad. Dan ini adalah strategi yang game changer banget, apalagi di gurun pasir dan di bulan puasa. Mereka mengamankan sumber air, sementara musuh yang juga haus setelah perjalanan akan kesulitan mendapatkan air segar. Malam sebelum pertempuran adalah momen yang paling sakral. Ini adalah malam 17 Ramadan, malam yang kemudian dikenal sebagai Yaumul Furqan. Di kubu Muslim, suasananya tenang tapi penuh doa. Mereka memanfaatkan malam puasa itu untuk sholat, zikir, dan bermunajat. Nabi Muhammad sendiri menghabiskan malam itu di sebuah gubuk kecil yang dibuatkan oleh para sahabat, terutama Sa'ad bin Mu'adz yang berjaga di depannya. Beliau sholat dan berdoa dengan tangisan yang sangat dalam. Doanya bukan cuma doa kemenangan, tapi doa eksistensi. Beliau tahu ini adalah pertarungan all-in. Jika kelompok kecil ini hancur, maka Islam mungkin akan lenyap dari muka bumi. Dalam doanya beliau berkata, "Ya Allah, jika kelompok ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini." Ini adalah gambaran totalitas kepasrahan, di mana rasa lapar dan haus karena puasa dilebur menjadi energi spiritual yang luar biasa. Pagi harinya,
pertempuran dimulai dengan tradisi mubarazah, yaitu duel 1 lawan 1. Dari kubu Quraisy tampil 3 jagoan, Utbah bin Robiah, Syaibah bin Robiah, dan Al-Walid bin Utbah. 3 tokoh sentral ini maju dengan arogansi. Dari kubu Muslim tampil 3 jagoan yang menantang, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Haris. Apa yang terjadi di duel ini adalah kejutan telak. Hamzah dan Ali berhasil membunuh lawan mereka dengan cepat. 3 jagoan utama Quraisy tumbang dalam hitungan menit. Bayangin mental 1000 pasukan Quraisy hancur dalam sekejap. Pemimpin mereka, pahlawan mereka, mati di tangan 3 orang yang sedang berpuasa. Duel ini bukan cuma pertempuran fisik, tapi kemenangan psikologis yang mutlak. Kepercayaan diri Quraisy langsung anjlok, sementara semangat pasukan Muslim langsung meroket. Inilah inti dari kenapa Perang Badar itu disebut yang paling bikin keringetan. Pertempuran sudah mencapai klimaksnya, debu berterbangan, pedang beradu, teriakan perang membelah keheningan gurun. Dan ingat, semua itu terjadi saat matahari sedang terik-teriknya, di bulan Ramadan dalam kondisi fisik berpuasa. Logikanya begini, kalau lo bisa mengendalikan perut lo yang lapar seharian, lo pasti bisa mengendalikan tangan lo agar pedang lo tepat sasaran. Lo bisa mengendalikan kaki lo agar tidak lari dari medan perang. Disiplin puasa ini menanamkan ketenangan batin yang luar biasa, sehingga para sahabat bertempur dengan fokus, bukan dengan emosi liar. Mereka tahu batas fisik mereka, tapi mereka juga tahu kekuatan spiritual mereka jauh melampaui batas fisik itu. Di tengah peperangan, Nabi Muhammad masuk ke gubuk komandonya dan terus berdoa. Beliau berdoa dengan sangat khusyuk, sampai-sampai sorban beliau jatuh dari bahunya. Abu Bakar, sahabat terdekatnya, sampai harus memeluk Nabi dan berkata, "Cukup ya Rasulullah, Allah pasti akan menepati janjinya." Pada saat yang paling kritis, di tengah doanya, Nabi Muhammad keluar dari gubuknya. Wajahnya bersinar. Keyakinan akan pertolongan ilahi ini bukan hanya janji kosong, tapi injeksi moral yang mengubah mental para sahabat 180 derajat. Mereka menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang tidak wajar. Mereka bertempur dengan keyakinan penuh bahwa mereka tidak bertarung sendirian. Salah satu kisah paling dramatis di hari itu adalah akhir dari Abu Jahal, musuh bebuyutan Islam. Di tengah pertempuran yang kacau, 2 remaja dari Ansor, Mu'adz bin Amr dan Muawidh bin Afra, maju mencari Abu Jahal. 2 remaja yang mungkin secara fisik tidak sekuat prajurit dewasa, tapi didorong oleh semangat puasa dan iman yang membara. Ini adalah bukti nyata. Mereka berdua berhasil menemukan dan menyerang Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal dilindungi oleh pengawalnya dan terluka parah, dia tidak langsung mati. Akhirnya, datanglah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bertubuh kecil dan pernah dihinakan oleh Abu Jahal di Mekah. Ia menemukan Abu Jahal yang sudah terkapar dan sekarat. Dengan berani, Ibnu Mas'ud naik ke dada Abu Jahal dan memotong kepalanya. Kematian Abu Jahal, sang Fir'aun Mekah, adalah simbol runtuhnya keangkuhan Quraisy. Ketika kepalanya dibawa ke hadapan Nabi Muhammad, kemenangan spiritual dan moral itu terasa paripurna. Perang berlangsung singkat dan brutal, tapi hasilnya mengejutkan dunia Arab. Pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 hancur lebur. Lebih dari 70 tokoh utama dan pemimpin mereka tewas, termasuk Abu Jahal. Jumlah yang tewas di pihak Muslim hanya 14 orang, rasio korban yang mencengangkan. Setelah debu mereda, Nabi Muhammad mengadakan musyawarah lagi untuk menentukan nasib 70 tawanan Quraisy. Opsi pembebasan tawanan. Bagi tawanan yang miskin tapi melek huruf, mereka bisa mendapatkan kebebasan dengan syarat mengajarkan 10 anak-anak Madinah membaca dan menulis sampai pintar. Ini membuktikan bahwa puasa bukanlah penghalang, tapi katalisator yang mengubah penderitaan fisik menjadi kekuatan spiritual yang tak tertandingi di medan perang.